Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh bersama-sama dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau menjamah kami, mengubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan sharing firman-Mu, urapi berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita bersama-sama dalam doa puasa. Saya percaya Bapak Ibu di jamaah Tuhan hari ini, Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan tuntunan yang baru. Pagi ini saya ingin berbicara tentang perkataan yang meruntuhkan. Saya percaya kita belajar sama-sama hari ini dan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Tahun 2021 tahun integritas. Tahun ini kita juga harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga lidah bibir kita. Satu firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 10 katakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kalau kita belajar ayat firman Tuhan ini, salah satu senjata yang digunakan iblis adalah lewat perkataan, kata mendakwa. Kalau kita baca terjemahan dalam bahasa Inggris, dia menggunakan kata accuse, artinya kata yang sama dengan mendakwa. Yang pertama itu adalah menggugat, kemudian menuduh, menyalahkan, mendakwa, menuduhkan, menuding, mempersalahkan, memperdakwakan, dan mendakwakan. Kata-kata sama. Ada banyak perkataan ketika kita ucapkan itu sangat punya pengaruh yang besar. Bisa membangun seseorang menjadi lebih baik, bisa membangun kota menjadi lebih baik, bisa membangun suatu bangsa menjadi lebih baik. Tapi ada juga perkataan ketika diucapkan itu akan meruntuhkan, akan menghancurkan seseorang, akan menghancurkan keluarga, kota, dan bangsa. Bahkan hal-hal yang sudah dibangun itu bisa hancur oleh satu perkataan. Nah, di dalam firman Tuhan Yakobus 3 dikatakan seperti ini, tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ternyata Bapak Ibu, lidah, ucapan kita, perkataan kita itu sangat punya pengaruh yang besar dalam kehidupan ini, bahkan juga dalam kehidupan orang lain. Nah, lidah itu adalah firman Tuhan katakan tidak seorang pun berkuasa menjinakkan. Karena ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Dan kemudian yang menarik firman Tuhan katakan begini, di dalam lidah itu ada penuh racun yang mematikan. Nah, kalau Bapak Ibu buka Google, kemudian cari racun yang paling berbahaya di muka bumi, nanti ada satu keluar, disebutkan Death Stalker. Death Stalker itu adalah racun yang dari kalajengking. Dan banyak yang ditulis itu racun yang mematikan itu dari apa? Dari tanaman, bahkan dari hewan. Dan itu bisa membunuh dalam hitungan waktu, dalam hitungan yang sekejap. Tiba-tiba ketika racun itu masuk, maka itu terjadi, bisa membunuh. Nah, perkataan kita ternyata Bapak Ibu itu sangat punya pengaruh yang besar. Makanya hati-hati dengan perkataan kita, kita mesti jaga. Tahun integritas, tahun 2021, tahun integritas, kita harus menjaga perkataan kita. Kenapa? Ketika kita salah berkata Bapak Ibu, maka perkataan kita akan punya dampak yang sangat besar. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita tidak boleh mengatakan kita memuji Tuhan, tetapi dari mulut kita keluar kata-kata kutuk, keluar kata-kata yang tidak membangun. Tuhan mau dari mulut kita Bapak Ibu keluar kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, menguatkan.
Sama seperti kalau kita belajar, Roh Kudus adalah Allah yang menghibur, Allah yang menguatkan, Allah yang meneguhkan. Nah, kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Tetapi lidah ini sangat berbahaya. Firman Tuhan Yakobus 3 katakan, dan penuh racun yang mematikan. Satu kisah Bapak Ibu, ketika Elia mengalahkan Nabi Baal. Dia bunuh Nabi Baal, dan kemudian dia mendengar satu pernyataan dari Izabel. Di satu raja-raja dikatakan begini, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi ketika Izabel mengeluarkan satu pernyataan yang keras, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Tadinya begitu luar biasa Elia, dia mengalahkan Nabi Baal, tetapi ketika mendengar satu pernyataan dari Izabel, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari menara itu. Apa yang dialami oleh Elia? Dia mengalami ketakutan, bahkan kemudian ia ingin mati. Jadi perkataan itu sangat mengubah hidup kita, mengubah seorang hamba Tuhan, mengubah seorang nabi Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, dengan satu pernyataan, dengan satu statement. Ketika barisan Israel sedang dalam masa pertempuran, seorang perwira bernama Goliat. Goliat dikatakan adalah orang Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Itu kira-kira 3,2 meter. Tinggi Goliat itu 3,2 meter. Kemudian ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang beratnya itu 5.000 sikal tembaga. Itu seberat kurang lebih 57 kg. 57 kg itu sama dengan kalau satu sak semen itu 50 kg. Jadi begitu beratnya baju zirah yang dia pakai, dan kemudian mata tombaknya itu 600 sikal, seberat kurang lebih 7 kg. Jadi begitu gagah perkasa, begitu luar biasanya Goliat, dan kemudian dia menantang barisan Israel dengan satu statement. Dikatakan begini, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Tidak ada satupun yang berani. Begitu perkataan Goliat ini sangat mengintimidasi barisan Israel, bahkan Saul, bahkan saudara-saudara Daud pun, kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudara-saudara Daud yang gagah perkasa itu juga tidak berani. Tapi hanya Daud yang bisa menghadapi Goliat yang begitu luar biasa besarnya. Jadi satu perkataan itu yang sangat mengintimidasi barisan Israel, sangat menakuti barisan Israel. Perkataan yang sangat mempengaruhi kehidupan waktu itu. Kalau kita baca berikutnya tentang Ayub, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Ketika Ayub menghadapi pergumulan, dia menghadapi masalah, ternaknya habis, kemudian semua yang dimilikinya habis, bahkan anak-anaknya juga diambil. Kemudian dia hidup dengan istrinya. Kemudian ketika dia mengalami sakit, sudah jatuh dan jatuh dan jatuh lebih dalam lagi. Kemudian di pasal 2 dikatakan begitu terpuruknya keadaan Ayub, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Begitu dia mengalami penderitaan yang berat di mana semua habis, anak-anaknya juga pergi. Bahkan ketika dia mengalami sakit dalam fisiknya,
Kemudian istrinya berkata kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Istri Ayub berkata kepada Ayub, "Sudah, tidak perlu lagi bertekun kepada Tuhan, tinggalkan Tuhan." Tapi Ayub berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar, ketika kita menghadapi masalah dan kemudian orang berkata tinggalkan Tuhan, itu bicaranya seperti orang gila. Kita tidak perlu dengarkan. Jadi ketika Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat, dia tidak mengalami topangan dari istrinya. Tetapi istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Satu pernyataan yang sangat mematikan. Tetapi Ayub punya satu sikap yang baik. Dia berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu introspeksi perkataan kita. Apakah perkataan kita membangun? Apakah perkataan kita meruntuhkan apa yang sudah dibangun? Satu kisah Bapak Ibu, ketika Yesus menghadapi padang gurun, mengalami padang gurun, iblis datang kepada Yesus. Iblis mencoba Yesus. Kemudian iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, ubahlah, suruhlah batu ini menjadi roti." Itu perkataan yang sama seperti ketika kita menghadapi pergumulan. Katanya engkau hamba Tuhan, katanya engkau pelayan Tuhan, katanya engkau dipakai Tuhan, katanya bisnismu di dalam Tuhan. Kenapa seperti ini? Itu perkataan-perkataan yang sangat menusuk sebenarnya. Tapi Yesus tahu menjawabnya. Yesus tahu menjawabnya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkannya. Tetapi iblis tidak berhenti sampai di situ. Dia katakan yang di bagian terakhir, dia katakan, "Jika engkau anak Allah." Dikatakan diulang lagi. Seringkali Bapak Ibu kita menghadapi pergumulan yang sulit, pelayanan kita sulit, pekerjaan kita sulit, bahkan setiap yang kita doakan sepertinya sulit terjawab, dan kemudian orang berkata, "Loh, katanya engkau anak Allah, katanya engkau hamba Tuhan, katanya engkau pelayan Tuhan, tetapi kenapa belum dapat jawaban doa?" Itu sepertinya perkataan-perkataan yang mungkin biasa tetapi sangat dalam, dan itu sangat menjatuhkan seseorang. Hati-hati dengan perkataan kita. Ingat waktu Yesus dalam proses dia menuju salib, kemudian seseorang bertanya kepada Simon Petrus, "Engkau pengikut Yesus?" "Bukan, saya tidak kenal Tuhan." "Kamu yang bersama dengan Yesus?" "Bukan, saya tidak kenal." Bahkan sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Perkataan yang tidak mau mengambil bagian, "Saya pengikut Yesus." "Oh tidak, saya tidak pengikut Yesus." Sampai 3 kali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus datang kepada Simon Petrus. Dia tidak mengatakan sebaliknya. Dia tidak menjatuhkan Simon Petrus. "Simon, engkau yang sudah sangkal aku kan kemarin?" Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia, kalau kita baca dalam kitab Yohanes, dia datang kepada Simon, dia katakan, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Petrus menyangkal 3 kali, Yesus bertanya 3 kali untuk memulihkan. Jadi pendekatan itu berbeda, pendekatan yang dilakukan Yesus. Ketika seseorang berkata-kata menjatuhkan kita, ketika orang berkata-kata yang tidak baik, bagaimana respon kita? Apakah kita membalasnya? Berarti kita sama dengan orang yang berdosa. Tetapi pendekatan Yesus adalah dia mendekati Simon. "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Ketika Yesus dihadapkan dengan suatu masalah, ada ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang yang kedapatan berzina. Kemudian mereka berkata,
Karena perempuan ini kedapatan berzina, maka harus dihukum mati. Tapi kemudian Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, lemparlah dulu dia dengan batu. Kemudian satu demi satu orang pergi meninggalkan mereka. Dan kemudian perempuan ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau juga akan menghukum aku? Tidak, aku tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Satu perkataan dari Tuhan, firman Tuhan, itu mengubahkan kehidupan Simon Petrus, mengubahkan wanita yang kedapatan berzina. Firman Tuhan itu akan mengubah keadaan hidup kita, Bapak Ibu, mengubahkan kota kita, mengubahkan bangsa kita, mengubahkan keluarga kita. Tapi seringkali perkataan yang kita ucapkan seringkali meruntuhkan apa yang sudah Tuhan tanam, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan ucapan kita, mungkin sederhana. Suatu ketika ada seorang yang bermain keyboard, dia sedang asik bermain, dia sedang belajar. Kemudian papanya bilang, permainanmu tidak bagus. Sejak saat itu, ketika papanya bicara bahwa permainan tidak bagus, sejak saat itu sampai dewasa dia tidak pernah menyentuh keyboard lagi. Kenapa? Karena sudah tertanam di hati pikirannya bahwa ketika dia bermain keyboard, permainannya tidak bagus. Akhirnya dia dipulihkan Tuhan dan dia kemudian melayani. Atau mungkin ada seorang pengkhotbah dan ketika dia dengar khotbahnya, kemudian kita katakan, khotbahnya tidak bagus. Sejak saat itu ketika dia taruh dalam hatinya, dalam hidupnya, dia tidak akan pernah berkhotbah lagi. Atau mungkin ada seorang yang worship leader, dia sedang memimpin pujian, kemudian seorang jemaat mungkin datanginya, suaramu bagus, tapi lebih bagus kamu diam aja begitu. Akhirnya sejak saat itu mungkin dia tidak akan menyanyi lagi. Akhirnya talenta itu tidak ada lagi. Kita sebagai orang percaya harus membangun perkataan kita. Amin. Bukan meruntuhkan. Karena firman Tuhan berkata kita harus saling mendoakan, saling membangun. Apapun kekurangan, gunakanlah pendekatan yang dilakukan Yesus. Yesus mendekati Simon Petrus, dia tidak mendakwa, dia tidak menghakimi, tetapi dia berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon akhirnya dipulihkan, dan kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Simon berkhotbah dan 3.000 orang mengalami pertobatan. Saya percaya Bapak Ibu, tahun 2021 mari kita tahun integritas, tahun kita introspeksi diri kita. Biarlah perkataan kita adalah perkataan-perkataan berkat yang mengalir dari hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dari hati kita akan keluar aliran-aliran air kehidupan. Dan itu kita katakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membangun kita, menguatkan kita, menegur, dan membuat kita menjadi lebih baik dalam Tuhan. Jangan lagi menggunakan kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak tepat. Kenapa? Ketika kita menggunakan kata-kata mendakwa, menghakimi, jangan seperti kitab Wahyu tadi. Iblis mendakwa kita siang dan malam, mendakwa padanannya dengan menuduh, menyangka yang tidak baik. Tuhan tidak mau seperti itu. Biarlah tahun ini perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghibur dan mendoakan orang lain, sehingga semua orang bertumbuh dalam kasih, semua orang bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, Kau melawat menjamah kami Tuhan. Ampuni lidah bibir kami ya Tuhan. Ampuni setiap perkataan kami yang salah, yang tidak tepat. Ampuni kami najis bibir ya Tuhan. Ampuni kami, bahkan hati kami yang sakit, yang luka. Ampuni kami. Kami mau dipulihkan ya Tuhan. Kami mau dipulihkan. Makasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat
sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Engkau yang menyucikan, menguduskan kami. Ampuni lidah bibir kami, ampuni hati kami, ampuni kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Engkau melayakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kiralabasanda karalabalabasa, kiralabasanda, kiralabasanda, ikaralabasanda, kiralabasanda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi kami. Kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kita akhiri doa puasa dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai memberkati engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya diberkati, katakan amin.